Chapter 1116 Periode Setengah Tahun. Abadi. Hanya kata ini saja yang membuat langit runtuh, dao besar tidak aktif, kelompok bintang bergetar, dan langit berbintang bergemuruh. Kekuatan misterius mengalir ke langit, menelan medan perang di luar angkasa. Dua orang suci kuno yang berada di luar angkasa menjadi pucat karena ketakutan, berbalik untuk melarikan diri. Di kejauhan, sebuah perahu logam kecil segera merobek kehampaan, memasuki kosmos yang gelap untuk menghindari suara ilahi ini. Seolah-olah sangat terpengaruh. Apakah masih ada kaisar manusia yang hidup di bintang purba ini? Ini adalah jenis intimidasi, membuat orang-orang suci kuno yang datang dari wilayah bintang lain merasa ngeri. Ini benar-benar mengguncang bumi, mengguncang seluruh langit berbintang. Di dunia saat ini, seharusnya tidak ada satupun kaisar besar. 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Agung terakhir juga meninggal dunia dalam meditasi, jadi bagaimana mungkin masih ada aura setingkat ini? Orang-orang suci dari luar angkasa berkata dengan lembut. Ada 3 atau 4 orang yang muncul di wilayah bintang ini, hanya saja mereka tidak mendarat di tanah. Selama ini, mereka selalu mengamati di luar angkasa. Rumor mengatakan bahwa di dunia saat ini, sudah tidak ada kaisar besar di alam semesta. Bagaimana mungkin orang seperti itu tiba-tiba muncul? Jika ada seseorang yang menguatkan dao di dunia ini, mereka seharusnya bisa melihat bahwa bintang kuno ini berbeda dari yang lain. Jelas bahwa tidak ada satupun dari orang-orang ini yang lemah, jika tidak, bagaimana mereka bisa melakukan perjalanan melalui bintang-bintang? Mereka adalah orang-orang suci super yang bisa menjelajahi langit. Seluruh langit berbintang telah tanpa kaisar selama bertahun-tahun, dan akan terus seperti ini. Ini adalah prediksi yang dibuat oleh orang suci teragung, dan kredibilitasnya cukup tinggi. Mengapa bintang purba ini seperti ini? Sekarang, demi memperebutkan hak untuk memasuki domain abadi, eksistensi agung di antara para orang suci akan bergegas. Mengapa aura seorang kaisar agung muncul? Jika jalan menuju keabadian kosong, di masa depan, orang-orang suci kuno di seluruh alam semesta akan memperebutkan kesempatan untuk menjadi kaisar terlebih dahulu. Pasti akan ada tabrakan besar yang akan terjadi dalam skala yang luar biasa. Tanah kuno terlarang hanyalah satu kata, namun mengguncang langit berbintang di luar angkasa. Para orang suci sangat bingung, tidak berani turun. Yevan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Huang muncul, tapi mengapa dia hanya mengatakan satu kata? Sekarang, dia akhirnya menerima konfirmasi bahwa dia adalah seorang wanita. Suaranya seperti suara alam, menggerakkan hati seseorang, namun ada martabat yang tidak bisa diganggu-gugat. Cukup banyak kultivator manusia yang datang, dan mereka semua berlutut dan memanggil Kaisar Agung, memintanya untuk keluar dari area terlarang dan melindungi umat manusia. Adapun ras kuno, tidak ada satupun dari mereka yang muncul. Mereka semua telah melarikan diri pada saat pertama. Bahkan para orang suci kuno tidak berani menunjukkan wajah mereka. Itu karena pertempuran di Istana Perunggu Abadi telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam pada mereka. Dalam pertempuran itu, Desolation memusnahkan sekelompok orang suci kuno. Bahkan dengan 3 grid sage yang mengawasi mereka, bahkan dengan senjata kekaisaran kuno Dao ekstrim, tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa melarikan diri. Di mata banyak klan kuno, Huang tampaknya sengaja menargetkan mereka, tidak memiliki kesan baik sedikit pun tentang mereka. Mengirimkan diri mereka sendiri hanya akan membawa kematian, itulah sebabnya tidak ada satupun orang suci kuno yang berani muncul. Kaisar Agung yang tak tertandingi. Wajah kecil Hua-Hua menjadi pucat. Dia berkomunikasi dengan kekuatan rohnya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar tanpa sadar. Bagaimanapun, dia masih terlalu muda. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika dia melihat keberadaan seperti itu? Sayangnya, tidak peduli apa yang dia katakan, Huang tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya diam-diam menatap Yevan, tatapannya menembus tubuhnya, tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Tubuh Yevan menjadi sedingin es, keringat dingin mengucur dari pori-porinya. Dia menjadi sasaran Huang. Mata Huang menyapu kuali tembaga hijau di tubuhnya, ke semua energi sumber kehidupan, dan kemudian ke diagram harta karun abadi satu per satu. Seolah-olah mereka nyata, seolah-olah 2 pedang melesat melewati, membuat tulang-tulangnya terasa sakit. Yevan ingin menggunakan kulit harimau untuk menakut-nakuti ras kuno, tapi sekarang, Huang mengincarnya. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman, seolah-olah dia mengundang masalah pada dirinya sendiri. Jalan abadi. Hanya setelah sekian lama Huang mengalihkan pandangannya, mengucapkan 2 kata ini. Sangat menyenangkan untuk didengarkan, seolah-olah musik abadi dari 9 surga berlalu,
membuat telinga semua orang terangkat, ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Huang menyebutkan jalan abadi. Ini sangat mengejutkan. Ini adalah penguasa wilayah terlarang tingkat kaisar besar, kata apapun yang dia ucapkan bisa mengguncang seluruh domain bintang. Namun, banyak orang tidak mendengar apa yang dia katakan selanjutnya. Asap dan awan berubah menjadi pita kabut hitam, berkelok-kelok di sekitar 9 gunung suci, membuat sosok itu tampak lebih ramping dan tak terjangkau. Dia perlahan turun, memasuki kegelapan abadi, memasuki jurang, tidak lagi muncul. Kaisar Agung yang tak tertandingi, pergilah dengan tenang, saya merasa sangat hormat kepada Anda. Tiba-tiba, wajah kecilnya menjadi pahit, wajahnya menjadi pucat, sepasang mata besar melebar hingga bulat sempurna. Dia berkata kepada Ye Fan dengan khawatir, Guru, dia berbicara kepadaku, apakah kamu mendengarnya? Tidak, apa yang kamu rasakan dengan rohmu? Ye Fan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia melihat ke arah yang lain, tetapi mereka tidak menunjukkan kelainan apapun, jelas tidak mendengar apapun. Dia menghela nafas dengan muram, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Dia hanya mengucapkan 3 kata, kami semua salah. Apa maksudnya? Hua-Hua bergumam dengan suara rendah, tetapi suaranya terputus oleh wilayah suci emas Ye Fan. Semua salah. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri, ombak besar bergejolak di dalam dirinya. Apa artinya ini? Ayo pergi. Ye Fan menarik Hua-Hua, dengan tegas menaiki kapal terbang yang bersinar, segera memasuki gerbang alam, menghilang dari tempat ini. Hari itu, dunia dalam kekacauan, semua pihak bergerak. Huang dipanggil oleh Ye Fan dan tuannya, seolah-olah secara tidak langsung membuktikan bahwa dia benar-benar terkait dengan Huang. Ras kuno merasa gelisah. Dia benar-benar bisa memanggil Huang. Ini berarti bahwa 2 kali dia meminjam jalan itu bukan tanpa alasan, ini. Banyak orang tercengang, semua pihak terkejut. Ras kuno, khususnya, merasa lemah. Ini secara tidak langsung membuktikan bahwa dia mungkin seorang kaisar manusia yang hebat yang telah hidup sampai era ini. Jika dia tidak puas dengan mereka, itu akan menjadi bencana besar. Ye Fan kembali ke desa surgawi dan memberi tahu mereka semua informasi yang dia peroleh, membuat semua orang tercengang. Apa yang dia maksud dengan, semua salah? Dia mungkin benar-benar orang yang kejam. Berpikir bahwa seorang kaisar besar masih hidup, hatiku berdebar tanpa henti. Saya tidak akan pergi ke wilayah selatan di masa depan. Duan De berkata dengan hati nurani yang bersalah. Kamu telah melakukan terlalu banyak hal yang tidak bermoral, berani menggali ladang daunnya. Sekarang, simpan saja guci iblis pemakan surga. Siapa yang tahu kapan itu akan menjagamu, kata Kaisar Hitam, bersukacita dalam kemalangannya. Paman bela diri Duan, keponakan bela diri bersedia untuk berbagi bebanmu. Berikan guci itu padaku, aku tidak keberatan. Mata Big Flowery berbinar-binar. Dia memiliki kepala botak kecil, dan dengan ekspresi hangat, dia bergerak mendekat. Pergilah bermain dengan lumpur di samping. Duan De melambaikan tangannya. Paman Guru Duan, saya tidak akan menerimanya secara gratis. Mari kita tetap mengikuti aturan lama dan melakukan transaksi. Teh pemahaman Dao, atau pedang pengubah jiwa milik orang tua Killing Sein, mana yang kamu suka? Hua-Hua bertahan. Keparat, jangan dengarkan omong kosongnya. Makhluk kecil ini sangat nakal, aku belum pernah berdagang dengannya sebelumnya. Terakhir kali, saat saya minum, dia mencuri 2 barang bagus dari saya, kata Duan De. Di desa surgawi, sekelompok orang itu berpikir lama. Mereka semua setuju bahwa mungkin akan ada beberapa perubahan besar di masa depan, jadi mereka semua mengatakan bahwa mereka harus membuat persiapan mental. Duan De kurang percaya diri. Sejak hari itu, dia tidak lagi memasuki wilayah selatan. Dia benar-benar sedikit takut. Ras kuno menjadi diam, tidak melakukan gerakan lain. Mereka benar-benar merasa tidak nyaman. Beberapa orang memikirkan cara untuk mengirim prajurit bersumpah mati ke tambang kuno asal, pikiran mereka penuh dengan kekhawatiran. Hari-hari berlalu satu demi satu. Dalam periode waktu berikutnya, itu sangat damai, tidak ada pertempuran besar yang meletus. Hanya ada beberapa orang bijak kuno yang datang dari luar angkasa, yang datang untuk mencari jalan keabadian. Dalam sekejap mata, sudah hampir setengah tahun. Ye Fan terus berkultivasi, dan sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada biduk. Karena itu, dia secara khusus pergi ke keluarga Ji untuk bertanya tentang Ji Ziyue dan Ji Haoyue. Ayah Little Moon adalah seorang pria dengan bakat besar dan visi yang berani, seorang pria paruh baya yang heroik. Rambut hitamnya tergerai, matanya seperti kilat. Dia secara pribadi menerimanya di istana leluhur keluarga Ji.
Ini adalah istana kuno yang megah, yang dikabarkan dibangun oleh Kaisar Void. Itu terhubung ke kehampaan tak terbatas, cahaya dari domain bintang berkedip-kedip. Rumor mengatakan bahwa saat itu, Kaisar Void dimakamkan di alam semesta dari tempat ini, tidak pernah muncul lagi, tidak pernah meninggalkan peti mati. Ayah Little Moon sangat mementingkan Ye Fan. Mampu membawanya ke tempat ini juga merupakan suatu bentuk penghargaan. Selama ini, Ji Zi juga datang ke sini, mengatakan beberapa hal. Ini adalah jalan yang diambil oleh Kaisar Agung, ada makam Kaisar Void di alam semesta. Pada akhirnya, Ye Fan meninggalkan keluarga Ji dan langsung menuju Kishi Manor, karena waktu setengah tahun sudah habis, dia akan meninggalkan dunia ini. Sial, gadis itu Zitong kabur, bajingan itu Ziva juga kabur, Kaisar ini sangat marah. Ketika Kaisar Hitam datang untuk mengantarnya pergi, dia membawa berita ini. Ye Fan menyerahkan masalah kapal terbang kepadanya, awalnya berharap dia akan mempelajarinya dengan seksama, tetapi dia tidak menyangka kecelakaan akan terjadi. Ketika mereka berdua mengajari Kaisar Hitam cara mengemudikan kapal terbang, mereka meninggalkan tubuh fisik mereka dan melarikan diri dengan roh primordial mereka. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia tertegun. Kedua lampu jiwa di tangannya berkembang dan kemudian meledak. Mereka menemukan tubuh yang cocok, dan itu tidak ada di dunia ini lagi. Kaisar Hitam berteriak, menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, tubuh emas Zhang 6, artefak suci ini, bersinar di sekujur tubuhnya. Benda itu melesat melintasi langit dan langsung menghilang dari padang gurun timur, memasuki alam semesta yang gelap. Di dalam kabin, ekspresi wanita bermata ungu itu dingin. Dia telah beradaptasi dengan tubuh yang telah dia duplikat dengan darah yang dia tinggalkan sebelumnya dan berkata, planet kuno ini terlalu aneh. Kekuatan penduduk asli berada di luar imajinasi. Kita harus memikirkan cara untuk kembali ke planet induk dan membawa berita itu kembali. Aku ingin tahu apakah kita masih bisa menemukan titik lompatan ruang angkasa yang terbentuk secara alami. Sekarang ada masalah besar dengan pesawat ruang angkasa kita, itu terlalu sulit. Pria parubaya berambut emas itu berkata. Tubuh emas 10 kaki 6 berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke alam semesta. Benua Tengah, kediaman Kishi. Kaisar Hitam, Dong Fang Ye, Pangeran Suci, Li Heishui, Yan Yixi, Li Tian dan yang lainnya semua datang untuk mengantar mereka. Setelah perpisahan hari ini, saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Sejak zaman kuno, siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah menempuh jalan ini, tetapi dalam ratusan ribu tahun terakhir, hanya 3 hingga 5 orang yang kembali. Jaga dirimu. Tuan, kamu akan pergi lagi. Ye Tong sedih. Guru, aku yang paling murni. Tolong bawa aku bersamamu. Saya takut saya akan disesatkan oleh Kaisar Hitam dan Duande. Hua, biksu kecil itu, menarik celananya dan mengangkat kepalanya, mengedipkan matanya yang besar. Sialan, bajingan ini memiliki sifat jahat. Dia sama sekali tidak disesatkan oleh orang luar, kata Duande. Pendeta Duan, mengapa kamu tidak ikut denganku? Saya yakin akan ada banyak makam besar yang menunggu Anda untuk dirampok di sepanjang jalan, kata Ye Fan sambil tersenyum. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Immortal Ascension dan Dao Building berada di zaman kuno. Terakhir kali, saya melewatkan waktu pembukaan jalan keabadian. Kali ini, aku akan menjadi orang pertama yang masuk. Saya tidak bisa membuat kesalahan lagi. Ujian terkuat dalam sejarah. Ini adalah jalan yang telah menyebabkan banyak pahlawan menumpahkan darah mereka. Bahkan fisik suci terkuat telah kehilangan 3 orang. Itu tak tertandingi kejam. Pikirkan baik-baik. Setelah Anda masuk, tidak ada jalan untuk kembali. Tuan tua dari Kishi Manor berkata kepada Ye Fan. Chapter 1117 Orang bijak kuno dari 10 penjuru menyerang. Saya sudah memikirkannya. Tidak ada yang perlu disesali. Saya bersedia berpartisipasi dalam ujian terkuat dalam sejarah. Ye Fan berkata dengan lugas. Bagus, kamu memilih jalanmu sendiri. Bagus kalau kamu tidak menyesal di masa depan. Tuan tua dari Kishi Manor mengangguk. Sebelum pergi, Ye Fan dan Tuan tua Kishi Manor pergi ke ruang batu yang disegel. Itu diisolasi dari dunia luar untuk mewariskan beberapa koordinat. Tidak ada yang diizinkan untuk mendekat. Setelah sekian lama, Ye Fan keluar dan mengucapkan selamat tinggal pada Ye Tong, Pangeran Suci, Kaisar Hitam, Li Heishui, Duande, Yan Yixi, dan yang lainnya. Dia akan melangkah ke jalan surgawi dan memasuki lapangan bintang. Perpisahan itu tidak diragukan lagi menyedihkan. Mereka akhirnya bertemu lagi setelah kembali dari sisi lain langit berbintang, tetapi Ye Fan harus memulai perjalanan lagi.
Ini adalah pilihan hidupnya. Dia akan berpartisipasi dalam ujian terkuat dalam sejarah. Obsesi di sisi lain langit berbintang telah hilang. Orang tuanya sudah tidak ada lagi di sini. Terlepas dari teman lama dan teman lama ini, berkultivasi, mencapai Dao, dan menjadi abadi adalah tujuan terbesarnya. Kita akan bertemu lagi. Aku akan kembali hidup-hidup. Ye Fan melambaikan tangannya saat tatapannya menyapu semua orang. Jaga dirimu, Ye Fan. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kita akan bertemu lagi saat kamu masih hidup. Bawa kembali bulan besar dan kecil, serta Pangbo. Mereka tahu bahwa alasan utama Ye Fan memasuki ujian terkuat adalah untuk menyelamatkan orang-orang ini. Menempa dirinya sendiri adalah yang kedua. Jalan ini terlalu berbahaya, hanya dibuka setiap 10.000 tahun sekali. Setiap kali, orang-orang paling menakjubkan di dunia ini akan pergi, memasuki kosmos yang tak terbatas. Namun, setelah bertahun-tahun yang tak berujung, hanya 3-5 orang yang kembali hidup-hidup, yang lainnya semua mati di alam asing, mati dalam pertempuran di langit berbintang. Ye Fan sangat kuat, tapi dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Sudah ada preseden dari beberapa orang suci yang mati dalam pertempuran. Setelah perpisahan ini, tidak diketahui apakah mereka akan bertemu lagi dalam kehidupan ini. Selamat tinggal. Ye Fan berbalik dan pergi dengan tegas. Tuan, kamu harus kembali hidup-hidup. Ye Tong berteriak sambil berlinang air mata. Wah, guru, Anda benar-benar tidak peduli dengan saya. Kita berasal dari tempat yang sama, bagaimana mungkin kau meninggalkanku? Gui Hua menangis. Anak nakal, kamu masih kekurangan tubuh suci Xiantianku. Jika kamu mati, aku tidak akan membiarkan jiwamu beristirahat dengan tenang. Kamu harus kembali hidup-hidup. Kaisar Hitam meraung. Pangeran Suci, Li Tian, Li Heishui, Yan Yixi, Dong Fang Ye, Yao Yue Kong, dan yang lainnya melambaikan tangan dan melihatnya pergi. Kedalaman terdalam dari kediaman prajurit aneh adalah tanah terlarang. Orang luar tidak bisa mendekatinya, dan tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai tempat ini. Ada formasi besar kekacauan primal alami yang terukir di sini, dan itu dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir. Itu karena tempat ini menyimpan rahasia paling penting dari kediaman tersebut. Ye Fan dan orang suci tua dari Kishi Manor memasuki tanah rahasia ini bersama-sama. Jejak-jejak formasi besar sangat jelas terlihat di tempat ini, terjalin erat satu sama lain. Untaian demi untaian energi kacau berkedip-kedip, melindungi tempat ini dengan erat. Formasi pembunuh yang paling menakutkan diletakkan dengan padat di sini, mengubah tempat ini menjadi tanah tandus. Hanya sedikit orang yang bisa menyerang tempat ini. Sebelum era Desolate, ada seorang Manor Lord yang memperoleh seni 9 rahasia yang tidak lengkap. Itu semua terkait dengan pola Dao. Sayangnya, itu sangat rusak, atau formasi ini akan menjadi lebih menakutkan. Tuan Manor tua itu menghela nafas. Dia berbicara terus terang. Setelah bertahun-tahun, formasi besar itu rusak parah dan tidak lagi semegah di masa lalu. Jika tidak, setiap orang suci kuno yang masuk akan mati. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya ada seni yang tidak lengkap dari 9 rahasia yang terkait dengan pola Dao di kediaman prajurit ganjil. Jika Kaisar Hitam mengetahui hal ini, dia pasti akan menjadi gila dengan kegembiraan. Anjing hitam menginginkannya bahkan dalam mimpinya, dan telah mencari petunjuk selama bertahun-tahun. Aku sudah menutup formasi pembunuh kekacauan primal. Tempat ini aman sekarang, atau siapapun yang masuk, mereka akan menderita serangan tanpa pandang bulu. Ayo masuk, kata orang suci tua itu. Ye Fan mengerti. Ekspresi aneh melintas di matanya saat dia memasuki kedalaman tanah rahasia ini. Ada sebuah altar tak berwarna di depannya. Itu sederhana dan tanpa hiasan, namun mengesankan. Seolah-olah telah keluar dari ruang dan waktu dari zaman kuno. Pergilah, tempuhlah jalanmu sendiri. Saya harap Anda akan menjadi yang terkuat dalam sejarah. Orang suci tua itu berhenti. Ye Fan memberi hormat dengan hormat untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia kemudian menaiki altar pelangi selangkah demi selangkah. Altar ini sangat istimewa. Yang tua ini akan mengaktifkannya. Apa kau siap untuk menyeberang? Tuan Manor tua itu bertanya. Saya siap. Ye Fan mengangguk. Hong, kekosongan tiba-tiba runtuh. Sebuah tangan besar berwarna kuning tanah turun dari langit, menamparkan ke arah altar dan Ye Fan. Kecepatannya mencapai titik ekstrim, dan kekuatan sucinya sangat besar dan kuat. Tubuhnya yang semula bungkuk menjadi tegak dalam sekejap. Telapak tangannya membesar dan berubah menjadi sebuah monumen perak yang besar. Itu mencuat ke langit dan segera memblokir tangan besar itu. Hong,
Kekuatan suci yang tak terbatas membentuk badai di langit. Setiap helai angin bisa merobek lubang hitam. Itu sangat menakutkan. Ini adalah konfrontasi antara orang suci kuno yang paling kuat. Dengusan dingin lainnya terdengar. Orang suci kuno lainnya muncul. Cakar hijau besarnya tertutup sisik. Itu menutupi setengah langit saat mencakar ke arah Ye Fan dan altar pelangi. Apakah kalian semua ingin memulai perang dengan umat manusia? Orang suci tua dari kediaman prajurit luar biasa mendidih dengan amarah. Tangannya yang besar menamparkan, membentuk monumen perak kedua. Simbol-simbol berkedip-kedip di permukaannya, terukir dengan pola-pola ilahi. Peng! Dia bertukar telapak tangan dengan orang kedua, menghentikannya di langit. Namun, aura ketiga muncul. Itu sangat tiba-tiba dan sangat kuat. Sebuah cakar hitam besar menjulur dari awan. Tidak diketahui berapa panjangnya, tapi kekuatan iblisnya menutupi matahari. Pemandangan yang menakutkan ini dapat dilihat bahkan dari jarak beberapa ratus li. Itu terlalu menakutkan. Cakar yang begitu besar, benar-benar tampak seperti tangan surga yang bisa melenyapkan segala sesuatu di dunia. Orang suci tua dari kediaman prajurit luar biasa meraung dengan marah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan panjang. Awan di segala arah bergerak, dan seekor naga sejati berwarna putih keperakan menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Ini adalah energi esensi asal bawaannya. Itu memasuki awan dan menebas ke arah tangan hitam besar itu. Sangat kuat. Sepertinya kultivasimu tak terduga untuk menghentikan 3 orang suci kuno. Coba lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ini adalah Raja Suci. Dia dengan dingin berbicara dalam kehampaan, menyebabkan dao besar bergemuruh dan langit dan bumi bergetar. Tubuhnya berubah menjadi garis cahaya yang kabur. Dia mengambil langkah maju dan menamparkan ke arah Ye Fan dan altar pelangi. Ah! Orang suci tua dari kediaman prajurit luar biasa sangat marah sampai rambutnya berdiri. Dia berteriak dengan keras dan ruang di antara alisnya terbuka. Sebuah mata vertikal muncul dan menyerangkan seberkas cahaya ilahi ke arah Raja Suci ini. Honglong! Hal yang paling menakutkan terjadi. Orang suci kuno kelima muncul. Orang lain datang. Meskipun dia bukan Raja Suci, dia masih cukup kuat. Dia menginjak ke arah Ye Fan dengan maksud untuk menghancurkannya sampai mati. Tanpa ragu, orang-orang ini ada di sini untuk Ye Fan. Mereka ingin membunuhnya dan merampas altar pengorbanan pelangi ini untuk digunakan oleh ras kuno. Fisik suci ras manusia tidak akan hidup melewati hari ini. Orang tua, jangan melindunginya lagi. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawamu untuk orang yang sudah mati. Selain itu, kediaman prajurit luar biasa Anda tidak akan bisa melindungi altar pelangi ini. Orang suci ras kuno berkata dengan dingin. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Orang tua ini akan bertarung sampai mati dengan kalian semua. Mata orang suci tua dari kediaman prajurit luar biasa memerah. Sepertinya ada kebencian yang tak berujung di dalam hatinya saat dia ingin bertarung sampai mati dengan orang-orang ini. Honglong. Kekosongan itu terbuka, dan orang suci kuno ke-6 muncul. Tubuhnya diselimuti oleh puluhan ribu lingkaran cahaya ilahi. Ada sayap ilahi di punggungnya, dan dia sangat agung. Ini adalah Raja Suci. Kamu sendiri tidak akan bisa membalikkan keadaan. Jika Anda terus berjuang seperti ini, Anda hanya akan mati sia-sia. Raja Suci yang baru muncul berkata dengan tenang. Ye Fan berdiri di atas altar dan berteriak pada 6 orang suci kuno, sekelompok orang suci kuno yang hina. Kalian semua tidak memiliki rasa kehormatan. Untuk seorang ahli Dao Severing seperti saya, Anda benar-benar mengumpulkan kekuatan yang begitu besar. 6 orang suci berkumpul hanya untukku. Apa kalian semua tidak merasa malu? Hanya seekor semut. Jika bukan karena seorang sage agung yang meramalkan gumpalan masa depan dan merasa bahwa Anda mungkin adalah seorang karakter, kami tidak akan bergerak untuk Anda, kata seorang suci kuno dengan dingin. Kalian semua pada akhirnya masih takut. Jika ada yang ingin kalian katakan, datanglah padaku sendiri. Ye Fan meraung. Membunuhmu semudah menyembelih ayam, kata seorang suci kuno dengan dingin. Seorang suci kuno dengan dingin berkata. Sebuah tangan ungu besar menjulur ke bawah dari awan gelap dan menamparkan ke arah tubuhnya. Tangan ini terlalu besar. Dengan suara gemuruh, seluruh langit tampak seperti akan runtuh. Setiap sisik ungu di atasnya memiliki panjang beberapa zang, dan itu sangat menakutkan. Tuan, Ye Tong dan yang lainnya melihatnya dengan jelas dari kejauhan. Mereka semua berteriak ngeri. Mereka tahu itu sudah berakhir. Begitu banyak orang suci kuno mengambil tindakan, dan tidak ada kekurangan Raja Suci di antara mereka. Bagaimana mungkin tuan tua dari kediaman prajurit luar biasa memblokir mereka semua sendirian?
Akan sulit baginya untuk melindungi Ye Fan. Benar-benar tidak tahu malu. Sebenarnya ada begitu banyak orang suci kuno yang beraksi bersama. Mereka tidak memiliki sedikit pun rasa kemanusiaan. Mereka ingin melenyapkan fisik suci umat manusia dan mengabaikan semua aturan. Betapa bencinya. Terlepas dari apakah itu Ye Fan, Li Tian dan yang lainnya, atau tokoh-tokoh terkenal dari kediaman prajurit luar biasa, mereka semua meraung dalam kemarahan. Mereka dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan. Dengan begitu banyak orang suci kuno yang datang, jelas bahwa mereka tidak ingin memberi Ye Fan kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, orang dapat melihat betapa mereka takut akan fisik suci umat manusia. Mereka takut dia akan tumbuh dewasa dan berjalan di jalur pemurnian terkuat, yang pada akhirnya mengukuhkan daunnya dan kembali. Dan sekarang, mereka menyerang dengan kuat dan tanpa menahan diri sedikit pun. Mereka ingin melenyapkannya dan mencekiknya saat dia masih dalam masa pertumbuhan. Jika Anda ingin berjalan di jalan pemurnian terkuat, pergilah bereinkarnasi ke dalam tubuh yang baik di kehidupan Anda berikutnya. Tidak ada harapan bagimu dalam kehidupan ini. Selama beberapa bulan ini, ras kuno tidak melakukan gerakan apapun karena mereka tidak dapat menemukan jejak Ye Fan. Namun, mereka telah lama mengetahui bahwa dia akan berjalan di jalan surgawi kuno ini, dan dengan demikian mereka menyerang. Fisik suci adalah salah satu fisik terkuat di alam semesta, dan ras kuno sangat mengkhawatirkannya. Beberapa ras kerajaan yang ekstrim tidak bisa mentolerir dia menjadi orang suci, dan mereka bahkan lebih tidak ingin dia menjadi orang suci di masa depan. Sial, sial. Seorang sesepuh terkenal dari kediaman Qixi mengepalkan tinjunya dan memuntahkan banyak sekali darah. Akhir cerita ini membuatnya sangat tertekan dan cemberut sehingga dia tidak tahan. Tuan. Air mata panas mengalir di mata Ye Tong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dalam kemarahan dan ingin bergegas. Namun, dia dengan tegas ditahan oleh Kaisar Hitam, yang menyuruhnya untuk bertahan dan membalas dendam di masa depan. Jika Ye Fan tidak sehat, saya akan mengunjungi orang-orang suci kuno ini satu persatu pada hari saya menjadi orang suci. Li Tian berkata dengan dingin. Tuan, jangan mati. Si botak kecil menangis dengan keras. Orang-orang ini benar-benar putus asa. Orang-orang suci kuno telah tiba, dan jumlahnya sangat banyak. Bagaimana mereka bisa menghentikan mereka? Jangan khawatir. Tiba-tiba, sebuah suara yang tidak asing terdengar. Sesosok tubuh berjalan keluar dari ruang batu yang tersegel di kejauhan. Dia mendekat dan mengusap kepala botak kecil Hua-Hua. Jangan menangis. Dia membantunya menghapus derai air mata di wajahnya. Ini. Apa yang terjadi? Kamu Ye Fan, tapi siapa orang yang ada di altar pelangi itu? Beberapa tetua terkenal dari Qixi Manor agak tercengang. Saya butuh penjelasan. Kaisar Hitam memamerkan giginya. Sekarang, kita hanya perlu menonton pertunjukannya. Ye Fan tersenyum dan melihat ke arah kedalaman kediaman Qixi. Di sana, pertempuran besar sedang berlangsung. Mereka tahu bahwa karena Ye Fan ada di sini dan tidak ada bahaya, jelas bahwa semua orang suci kuno telah ditipu. Mereka pasti akan mengalami kemalangan besar. Chapter 1118 mengatakan kebenaran tentang kepalan tangan kepada orang-orang suci. Di kedalaman kediaman prajurit unik, sejumlah besar cahaya berkedip-kedip. Untaian demi untaian cahaya merobek langit yang penuh dengan lubang. Ada sekelompok lubang hitam di mana-mana. Para orang suci sedang bertarung. Pertempuran ini telah mencapai klimaksnya. Jika gelombang cahaya menghantam tanah, itu pasti akan membuat sebagian besar benua tengah tenggelam. Paling tidak, gunung spiritual ungu di mana kediaman prajurit unik berada tidak akan dipertahankan. Namun, teriakan terdengar dan cahaya suci memercik di mana-mana. Tempat ini masih belum hancur dan masih terjaga. Kediaman prajurit yang unik ini layak menjadi tempat penting bagi umat manusia. Kombinasi dari medan yang jarang terlihat dan pola dao membuat tempat ini menjadi tanah abadi. Seorang suci kuno berkata pada dirinya sendiri. Serangannya menjadi lebih ganas saat dia meluncurkan serangan luar biasa yang dimiliki oleh seorang raja suci. Dao besar bergemuruh. Puluhan ribu helai cahaya abadi jatuh dari langit, akan mengubah tempat ini menjadi bumi yang hangus. Ekspresi para penonton berubah. Pada saat ini, mereka melihat sungai bintang yang gemerlap turun dari langit berbintang yang tak terbatas. Puluhan ribu garis cahaya jatuh dari langit, akan menjungkirbalikkan tempat ini. Tuan prajurit unik Manor, apa kau masih melakukan perlawanan keras kepala? Apakah Anda ingin menunggu klan Anda benar-benar musnah? Orang suci kuno lainnya sangat kejam saat dia berbicara dengan dingin. Langit hancur berantakan. Hamparan cahaya yang tak terbatas menari-nari.
Ada juga lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang samar-samar terlihat saat mereka menghancurkan langit. Kalian para raja sudah keterlaluan. Apakah kalian benar-benar tidak peduli dengan sedikit pun aturan? Tuan tua dari kediaman prajurit unik berteriak. Rambut putihnya yang berantakan berdiri tegak. Kami memang bertindak terlalu jauh. Apa yang bisa kamu lakukan? Nada suara orang suci kuno itu sombong dan sombong. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh, membawa tawa yang tidak patuh dan acuh tak acuh. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar tidak terkendali. Suaranya sangat menusuk telinga. Di kejauhan, wajah-wajah dari nama-nama besar unik warrior Manor semuanya berubah. Mereka semua mengepalkan tinju mereka dengan erat. Orang-orang suci kuno yang menyerang benar-benar tak kenal takut. Itu membuat paru-paru mereka meledak karena kemarahan. Mereka benar-benar ingin segera membunuh mereka. Sayangnya, orang-orang ini terlalu kuat. Berapa banyak ahli di dunia saat ini yang bisa bersaing melawan mereka? Terlalu berlebihan. Ras kuno ini harus dihancurkan berkeping-keping. Apakah mereka menggertak umat manusia karena kita kekurangan orang suci? Sombong dan lalim secara ekstrim. Seorang tetua dari kediaman prajurit unik sangat marah sampai seluruh tubuhnya bergetar. Di tanah rahasia itu, pertempuran semakin lama semakin sengit. Kultivasi guru tua sangat luar biasa. Dia benar-benar mampu menahan 6 orang suci sendirian. Pertempuran telah mencapai klimaksnya. Tuan dari rumah Kishi, mengapa kamu melakukan ini? Itu tidak layak untuk seorang Sein fisik. Jika Anda membuang hidup Anda, akan terlambat untuk menyesal. Haha, orang tua itu memang sangat kuat, melebihi ekspektasi kami. Namun, berapa lama kamu bisa bertahan seperti ini? Pada akhirnya, kamu akan tetap mati dengan cara yang salah. 6 orang suci kuno bertarung melawan Master Istana Tua, niat pertempuran mereka melonjak, memadamkan matahari yang menyilaukan. Salah satu orang suci kuno bahkan memanggil cahaya suci dari bintang-bintang, mengubah tempat ini menjadi langit berbintang. Meteor menari-nari di udara saat komet melesat di langit. Sinar cahaya menenggelamkan tempat ini. Kekuatan bintang-bintang yang dipanggil sangat menakutkan karena menenggelamkan seluruh prefektur tengah. Kalian semua mengandalkan keberanian kalian untuk menggertak kami. Pernahkah kalian berpikir bahwa suatu hari nanti, akan ada ahli yang lebih kuat yang akan menyerang klan kalian dan membunuh kalian semua sampai jiwa kalian padam? Guru tua itu berteriak. Apa kau bercanda? Hanya mengandalkan kediaman prajurit unikmu. Kamu ingin mengandalkan fisik suci umat manusia untuk membuktikan daumu. Sayangnya, kami tidak akan memberimu kesempatan. Hari ini, kami akan membuat darah Anda memercik demi ratusan zang. 6 orang suci kuno melonjak ke langit dan secara bersamaan menekan tuan tua dari kediaman prajurit unik. Tempat ini dipenuhi dengan cahaya warna-warni, dan setiap helai bersifat merusak. Adegan pertarungan para orang suci terlalu tragis. Jika bukan karena kediaman prajurit unik adalah tempat khusus di mana seluruh gunung ungu tertutup rapat dengan tanda Dao, bahkan cahaya sisa serangan orang suci akan cukup untuk menghancurkan tempat ini puluhan kali lipat. Kau benar tentang satu hal tadi. Hari ini, kita memang menindas umat manusia. Apa yang bisa kau lakukan? Kami tidak hanya ingin membunuh tubuh suci umat manusia, kami juga ingin merebut altar 5 warna. Kalian tidak bisa menghentikan kami. Orang suci ras kuno melihat bahwa mereka tidak bisa menang setelah bertarung untuk waktu yang lama. Salah satu dari mereka tertawa dengan sombong. Dia ingin membuat orang suci tua itu marah dan mengganggu pikirannya yang tenang. Karena kalian semua sangat sombong dan telah berbicara sejauh ini, yang tua ini juga akan pergi keluar dan meninggalkan kalian semua. Tuan tua itu meraung. Honglong. Tiba-tiba, aliran energi pedang mengalir ke langit, terbang keluar dari kediaman prajurit unik. Mereka semua adalah cahaya pedang kekacauan primitif, dan mereka meretas sampai langit runtuh, mengubah tempat ini menjadi tanah kematian. Apa? Formasi pembunuh kekacauan primal itu jelas-jelas tertutup, dan mengaktifkannya membutuhkan waktu yang lama. Mengapa itu hidup kembali? Cepat dan mundur, cepat dan tinggalkan tempat ini, lepaskan diri dari formasi pembunuh. Wajah beberapa orang suci kuno penuh dengan keterkejutan, dan sedikit ketakutan muncul. Mereka semua terbang ke langit, menghilang ke dalam awan. Mereka ingin melepaskan diri dari formasi pembunuhan luar biasa yang tertinggal dari zaman kuno. Sebuah rentetan cahaya pedang kekacauan primal menyapu. Darah memercik beberapa lusin zang ke langit, melesat melintasi dada orang suci kuno, membelahnya menjadi 2 di tempat. Ah! Dia berteriak dengan sedih. Hujan darah meluap ke langit. Cahaya roh primordialnya bersinar dengan cemerlang, terbang dengan semua yang dia miliki, mengoyak kehampaan untuk melarikan diri.
Namun, formasi pembunuh kekacauan primordial ini terlalu aneh dan menakutkan. Itu semua meresap, dan mengunci kehampaan. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Ini terutama terjadi ketika darah memercik. Seluruh formasi pembunuhan kuno dihidupkan kembali, mengunci orang suci kuno ini. Semua cahaya pedang kekacauan primal berkumpul ke arah ini. Oh, garis-garis cahaya kekacauan primal yang tak berujung meretas roh primordial orang suci kuno ini sampai berubah bentuk. Api kehidupannya dengan cepat mengering, berubah dari gemerlap menjadi berkedip-kedip dalam sekejap. Teror dari formasi pembunuh kekacauan primitif ini terlihat jelas. Itu bahkan bisa menebas para orang suci. Ekspresi para orang suci kuno yang bergegas ke awan, semuanya menjadi sangat buruk. Tidak. Orang ini mengeluarkan seruan terakhir karena tidak mau. Dia diretas menjadi debu oleh cahaya pedang kekacauan utama, sekarat sepenuhnya. Seorang suci kuno dari satu generasi telah jatuh. Di kejauhan, mata besar anjing hitam besar itu berkedip-kedip dengan cahaya gelap, dan dia berkata, seperti yang diharapkan dari kediaman prajurit luar biasa. Formasi pembunuhan ini sangat menakutkan, sebanding dengan beberapa pola formasi kaisar-kaisar kuno yang hebat. Namun, aku belum pernah mendengar seorang kaisar muncul di sini. Matanya tiba-tiba berbinar, dan dia membukanya dengan sangat lebar saat dia memikirkan 9 rahasia. Langkah yang bagus. Kau tahu kami akan datang, dan kau ingin menjebak dan membunuh kami di sini. Seorang suci kuno meraung marah di atas awan. Sayangnya, rencanamu ditakdirkan untuk gagal. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu, bajingan tua. Beberapa raja leluhur ras kuno melarikan diri, dan hanya satu yang terbunuh oleh cahaya pedang. Kepala istana tua itu berkata dengan tenang, karena Anda telah berjuang di sini dan berpikir bahwa umat manusia dapat diintimidasi, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kita hanya bisa menggunakan pengorbanan darah untuk pembentukan, dan membunuh untuk menyelesaikan masalah. Ye Tong, Yao Yuekong, Li Heishui, dan yang lainnya semua mengepalkan tangan mereka, sangat bersemangat. Kepala istana tua mengaktifkan formasi pembunuh kekacauan primal dan membunuh orang suci ras kuno, yang membuat mereka merasa telah melampiaskan amarah mereka. Baru saja, mereka sangat tertahan. Sekarang, hanya ada 5 orang suci kuno yang tersisa, dan kepala istana tua kemungkinan besar bisa melawan mereka secara langsung. Dia tidak akan pasif seperti sebelumnya. Namun, sebelum mereka bisa bersantai sejenak, sebuah gelombang besar melonjak, dengan cepat bergegas dari cakrawala. Kamu benar. Hari ini, kita akan menggunakan pengorbanan darah untuk formasi, dan membunuh untuk menyelesaikan masalah. Kami pasti akan memakan umat manusia. Bahkan jika kami ingin menggertakmu, lalu kenapa? Saat suara ini bergegas, orang suci ras kuno ketujuh muncul. Kekuatannya sangat mengerikan, dan awan darah menekan ke bawah. Awan itu seberat lautan, dan bau darah menyerang lubang hidung. Rasanya menyesakkan, seolah-olah ada sejuta gunung berwarna darah yang berterbangan. Ekspresi semua orang berubah. Orang suci kuno ketujuh telah muncul, dan ras kuno telah bergerak. Bagaimana mereka bisa melawan ini? Mungkinkah kepala istana tua dari kediaman prajurit aneh masih bisa bertahan? Ras kuno telah mengerahkan kekuatan besar, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mencapai tujuan mereka. Bahkan jika mereka telah membuat persiapan dan tindakan balasan, itu tidak mungkin tanpa kekuatan absolut. Semua orang penuh dengan kekhawatiran. Pada akhirnya, ini adalah dunia di mana kekuatan berbicara. Di depan begitu banyak orang suci kuno, semua strategi tidak berguna. Mereka hanya perlu menghancurkan mereka dengan satu pukulan. Tidak apa-apa, kata Ye Fan dengan tenang. Dia mengusap kepala botak kecil Hua-Hua, menyuruh semua orang untuk tidak khawatir. Sungguh, tidak akan ada bencana. Seorang murid elit dari kediaman prajurit aneh bertanya. Ye Fan tidak banyak bicara. Situasi hari ini diputuskan oleh kepala istana tua setengah tahun yang lalu. Altar beraneka warna terlalu menyilaukan, dan ras kuno telah lama mengarahkan pandangan mereka padanya. Mereka ingin melaksanakan rencana, jangkrik yang melepaskan Karapas, hari ini. Ketika orang suci tua itu bertemu dengannya untuk pertama kalinya di toko anggur kecil, dia berkata bahwa dia akan mengirimnya ke jalan surga kuno setengah tahun kemudian. Dia dengan sengaja menyebarkan berita bahwa dia akan menghancurkan altar beraneka warna hari ini. Pada saat yang sama, dia akan memukul ras kuno. Mari kita bicara dengan kekuatan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, tidak ada gunanya tidak peduli apapun alasan yang kamu miliki sebagai manusia. Anda hanya bisa menundukkan kepala kepada kami. Seorang raja suci berkata. Semua orang sangat marah.
Para tamu terkenal dari kediaman prajurit aneh hendak menghentakkan kaki mereka dalam kemarahan, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk membantu. Tidak mungkin bagi para orang suci kuno ini untuk memasuki formasi pembunuh kekacauan primal lagi. Membunuh satu orang suci kuno sudah menjadi batasnya, dan akan sulit untuk memikat mereka lagi. Benarkah begitu? Apakah memiliki kepalan tangan yang lebih besar itu masuk akal? Tidak apa-apa, orang tua ini akan berbicara dengan kalian semua. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar. Di altar warna-warni, tubuh Ye Fan berubah menjadi gumpalan udara jernih dan menghilang. Sebagai gantinya, seorang lelaki tua yang sakit-sakitan muncul dan berubah menjadi orang lain. Apa, itu dia? Gai Jiuyu. Dia. Kenapa dia datang? Kapan dia datang? Cepat pergi. Wajah raja-raja kuno ras kuno pucat pasi, penuh kegelisahan. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Karena semua orang telah datang, mari kita lakukan seperti yang kalian katakan. Mari kita gunakan tinju kita untuk berbicara dengan alasan. Wajah Gai Jiuyu terlihat sakit-sakitan. Suaranya tenang tanpa sedikit pun kemarahan. Namun, ketika dia menunjuk dengan jarinya, angin dan awan segera berubah. Sinar jari melesat ke langit. Seolah-olah matahari telah jatuh, melesat melintasi alam semesta dan bersinar dengan kemegahan abadi yang abadi. Seorang suci kuno meledak di tempat. Darah bertebaran di mana-mana, mewarnai langit dan bumi menjadi merah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan erangan sebelum dia berubah menjadi mayat yang terpotong-potong. 5 orang suci kuno lainnya ketakutan setengah mati. Orang macam apa mereka itu? Seorang suci kuno di antara mereka benar-benar dihancurkan oleh satu jari. Ini membuat semua orang gemetar ketakutan. Jangan pergi. Mari kita lanjutkan pembicaraan dengan alasan. Setelah kita selesai di sini, orang tua ini akan pergi ke klan kalian dan berbicara dengan hati-hati dan serius selama setengah hari. Gai Jiuyu menunjuk dengan jarinya lagi. Dengan suara pu yang ringan, orang suci kuno kedua berubah menjadi genangan darah, tubuh dan jiwanya padam. Chapter 1119 Gai Jiuyu Senwei. Memusnahkan seorang Sein dengan jentikan jari, betapa menakutkannya kehebatan pertempuran ini. Belum lagi era saat ini, bahkan melihat zaman kuno, tidak akan kalah dengan tokoh-tokoh paling ganas dalam sungai sejarah yang panjang. Kekuatan ilahi Gai Jiuyu mengguncang dunia segera setelah dia muncul. Dia bisa berdiri berdampingan dengan mereka yang berdiri di puncak sejak zaman kuno. Dia benar-benar seorang ahli yang tak tertandingi. Hanya dengan 2 jentikan jarinya telah menghancurkan 2 orang suci kuno. Bahkan tidak ada sehelai pun jiwa mereka yang lolos. Kabut berdarah yang melayang di langit, bau merah, dan cahaya yang menyilaukan sangat mengejutkan. Para orang suci ras kuno yang tersisa menjadi pucat dan anggota tubuh mereka mati rasa. Mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka dan jiwa mereka bergetar. Bukan karena mereka lemah, tapi ada sesuatu di tubuh pria tua yang tampak jompo di depan mereka yang membuat mereka gemetar secara naluriah. Orang lain mungkin tidak bisa mengatakannya, tapi sebagai orang bijak kuno, mereka dapat melihatnya dengan jelas pada saat hidup dan mati ini. Di dalam tubuh tua yang hampir membusuk itu, ada jiwa yang bersinar cemerlang seperti matahari. Ini adalah indikasi yang jelas dari kekuatannya yang tak tertandingi. Meskipun jiwa itu sudah tertutupi oleh tanda waktu dan sulit baginya untuk tetap abadi, berurusan dengan mereka semudah membalikkan tangan. Sudah cukup. Gai Jiuyu, kamu tidak bisa melakukan ini. Para orang suci kuno ketakutan. Ki dan darah orang tua itu layu dan dia terlihat sangat renta, tetapi mereka sangat ketakutan. Mengapa saya tidak bisa melakukan ini? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa kita harus berbicara dengan kekuatan dan alasan dengan kepalan tangan kita? Saya berbicara dengan Anda dengan sangat serius. Gai Jiuyu memiliki ekspresi sakit-sakitan. Dia menghembuskan udara segar dan berubah menjadi cahaya kacau yang melesat ke depan. Puff! Tubuh seorang Sein kuno compang camping seolah-olah dia telah dihancurkan oleh palu raksasa. Entah itu tulang atau dagingnya, semuanya busuk tak bisa dikenali. Bahkan roh primordialnya pun berada dalam kondisi yang sama. Kemudian, seluruh tubuhnya meledak. Mati, orang suci kuno lain telah mati. Ini adalah raja suci dari ras kuno yang terkenal dengan pertahanannya, tapi dia dihancurkan oleh nafas energi esensi. Di dalam Kishimanor, sekelompok tokoh legendaris yang merasa cemberut dan marah tak tertandingi barusan semuanya merasa lega. Kesuraman mereka menghilang, dan mereka mulai bersimpati pada orang suci kuno. Menghadapi Gai Jiuyu yang tak terduga benar-benar sebuah tragedi. Bahkan seorang sage kuno telah kehilangan kemampuan untuk bertarung dan dengan santai dibunuh oleh Gai Jiuyu.
Dia Selema anak berusia 3 tahun. Setelah menjadi orang suci selama bertahun-tahun, kapan mereka pernah begitu ketakutan? Mereka selalu tinggi dan perkasa, tetapi pada saat ini, mereka menampilkan wajah yang berani tetapi pengecut di dalam. Mereka sangat ketakutan. Gai Jiuyu menghela nafas pelan. Klan manusia berbicara tentang aturan denganmu. Kamu mengatakan bahwa kepalan tangan siapapun yang lebih kuat adalah hukum. Sekarang, aku berbicara tentang prinsip tinju denganmu, tapi kau menyebutkan perjanjian dan aturan lama. Menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Dia berdiri di atas altar 5 warna begitu saja, pakaian Tao kuno berkibar-kibar, bergerak mengikuti angin. Tubuhnya mengerut, kulitnya tidak bagus, tetapi dia memiliki kekuatan yang mengejutkan. Dia sendiri sudah cukup untuk membuat orang-orang suci merasa takut, seolah-olah mereka sedang menghadapi dewa. Desir. Seorang sage kuno mengeluarkan artefak ilahi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cahaya ilahi melonjak ke langit, merobek lorong yang kacau, ingin mencapai wilayah utara dan melarikan diri dari bencana ini. Cahaya ilahi ini sangat menyilaukan, menerangi keabadian. Dia melangkah masuk ke dalamnya, sedikit kegembiraan di wajahnya. Selama celah itu tertutup, dia akan dapat melarikan diri tanpa jejak. Namun, hal ini tentu saja tidak bisa menjadi kenyataan, karena orang di depannya dipanggil Gai Jiuyu. Entah itu di masa lalu, sekarang, atau masa depan, dia adalah sosok yang tak tertandingi yang dapat dicatat dalam sejarah kultivasi. Jika bukan karena fakta bahwa dia dilahirkan terlalu dekat dengan Azuretir, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk membuktikan jalannya. Boom! Gai Jiuyu berdiri di atas altar pengorbanan 5 warna. Tidak ada cahaya di matanya, dan bahkan terlihat sedikit keruh. Namun, ketika dia mengulurkan tangannya, seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Dia langsung meraih sage kuno dan senjatanya dari udara. Ini terlalu menakutkan. Bukan hanya Ye Fan, Duande, Pangeran Suci, dan yang lainnya. Bahkan makhluk tingkat suci pun merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Setiap inci dari 2 orang suci kuno yang tersisa kejang-kejang, dan mereka sangat ketakutan. Mereka adalah orang suci, dan mereka bisa menghancurkan meteor dan menghancurkan bulan. Dengan satu pertempuran, mereka bisa menyebabkan hamparan luas negara bagian tengah tenggelam. Telapak tangan yang keriput perlahan-lahan menutup, dan sage kuno mengeluarkan rintihan kesedihan sebelum berubah menjadi kabut darah di tempat. Sementara itu, kehendak dewa yang terkandung di dalam artefak ilahi berjuang dalam ketakutan, tapi itu juga hancur inci demi inci, berubah menjadi cahaya ilahi yang menyilaukan yang memenuhi langit seperti kembang api. Ini, seberapa kuatkah ini? Itu adalah artefak ilahi yang abadi, namun dinyalakan seperti kembang api. Ini sangat mewah dan brilian. Gumam anjing hitam besar itu. Kehebatan pertempuran semacam ini hampir membuat semua orang membatu. Tidak ada cara untuk memperkirakan tingkat kultivasi Gai Jiuyu yang sebenarnya, dan mereka hanya bisa memandangnya dengan kagum. Gai Jiuyu berkata, selama bertahun-tahun, Anda telah bertindak dengan cara yang mendominasi. Kemanapun keturunanmu pergi, bahkan anak-anak pun tidak berani menangis. Bisa dibayangkan betapa sombongnya Anda. Awalnya, aku tidak ingin membuat masalah. Semua ras seharusnya setara, dan kita harus hidup berdampingan dengan damai sambil menunggu jalan kenaikan surga terbuka. Namun, kau sudah melangkah terlalu jauh, dan kau benar-benar tak terkendali. Sekarang, kau benar-benar datang ke tanah suci rasku, dan kau ingin membunuh fisik suci rasku dan merebut altar pengorbanan 5 warna. Apa kau pikir rasku mudah untuk diganggu? Mungkin aku harus meregangkan otot-ototku sedikit. Jika kita hanya mencoba berunding satu sama lain, beberapa orang tidak akan tahu kapan harus berhenti. Tolong lepaskan kami. Kami tidak akan berani melakukan ini lagi. Jika Anda mengampuni kami kali ini, kami tidak akan pernah muncul lagi, dan kami tidak akan pernah menjadi musuh umat manusia. Seorang sage kuno membungkuk dalam-dalam, dan dia hampir berlutut di sana. Dahinya dipenuhi keringat, dan dia tidak berani bergerak. Sudah terlambat. Karena saya sudah bergerak, bagaimana saya bisa berhenti sekarang? Gai Jiuyu menggelengkan kepalanya. Jelas sekali bahwa dia ingin membuktikan kekuatannya kali ini, dan mengalahkan ras kuno sampai mereka ketakutan. Membunuh beberapa orang bijak kuno ini hanyalah sebuah pendahuluan, dan dia pasti ingin menggunakan ini untuk mengirimkan peringatan yang paling menakutkan. Kalian adalah eksistensi yang tak tertandingi, dan kami hanyalah semut. Tolong jangan merendahkan diri Anda ke level kami. Kami bersumpah bahwa kami tidak akan pernah bermusuhan dengan umat manusia, jadi mohon kasihanilah kami. Semua orang memiliki saat-saat ketakutan.
Menghadapi Gai Jiuyu, kedua orang suci kuno ini benar-benar ketakutan. Untuk hidup, mereka berlutut di sana dan memohon. Ini adalah raja kuno paling radikal dari 10 klan raja yang hebat. Mereka biasanya tinggi dan perkasa, dan mereka tidak pernah gemetar ketakutan seperti ini sebelumnya. Mereka berlutut dan memohon untuk hidup mereka, dan mereka bahkan tidak berpikir untuk bertarung. Jika tersiar kabar, itu pasti akan mengejutkan dunia. Hari ini, beberapa klan raja di wilayah utara melanggar perjanjian tanpa alasan, dan mereka datang untuk membunuh fisik suci umat manusia. Mereka bahkan ingin merebut altar pengorbanan 5 warna yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia Agung, memaksaku untuk melakukan perjalanan ke wilayah utara, kata Gai Jiuyu. Altar pengorbanan 5 warna telah dihancurkan oleh ras kuno, kata suci tua dari kediaman prajurit unik. Setelah mengatakan ini, dia mengguncang lengan bajunya, dan cahaya ilahi 5 warna menyala. Altar itu menyusut, dan dia tersedot ke dalamnya. Ah, apakah jalan kuno ke wilayah luar benar-benar hancur? Apakah itu dihancurkan oleh para orang bijak kuno itu? Di kediaman prajurit unik, seorang mahakuasa yang jujur dan jujur sedang linglung, dan dia bertanya dengan wajah cemberut. Bodoh, ini secara alami dikatakan oleh rubah tua itu, Manor Master. Dia ingin menyalahkan kita dan menyembunyikan altar pengorbanan 5 warna. Gai Jiuyu adalah eksistensi yang tak tertandingi dan tak terkalahkan, dan dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Tapi orang macam apa Tuan Manor kita yang dulu? Dia ingin mencabut bulu angsa yang lewat, dan dia tidak sabar menunggu ayam jantan yang lewat bertelur untuknya. Kali ini, dia ingin mengejar Gai Wudi ke wilayah utara, dan memerasnya dari belakang, kata orang lain yang mengenal Manor Master tua itu dengan suara rendah. Pola formasi saling terkait, dan berubah menjadi platform formasi. Gai Jiuyu, Manor Master lama, dan Ye Fan melangkah ke atasnya, dan langsung bergegas menuju wilayah utara. Awo! Anjing hitam besar itu melolong, dan dia sangat bersemangat saat dia berkata, kali ini, akan ada badai besar. Tetua tua yang layu dan sakit-sakitan akan bergerak, dan seluruh dunia akan terkejut. Tidak mungkin dia akan menjungkir balikkan wilayah utara, bukan? Ayo cepat dan ikuti dia untuk melihat apa yang terjadi. Ayo pergi, mari kita lihat bagaimana mereka akan melakukan sesuatu yang besar. Hua-hua botak kecil itu juga berkata dengan penuh semangat. Sekelompok orang dengan anggun mengaktifkan platform formasi kedua, dan menyerbu ke arah wilayah utara. Tentu saja, mereka tidak bisa pergi dengan Ye Fan dan 2 orang lainnya yang terlibat langsung. Mereka hanya akan menonton pertunjukan. Pada hari ini, awan bergerak ke segala arah. Berita bahwa 7 orang bijak kuno telah bergabung untuk menyerang kediaman prajurit unik dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, dan itu tidak dapat disembunyikan bahkan jika mereka menginginkannya. Itu menyebabkan gelombang besar. Apakah suku kuno menjadi begitu mendominasi? Tetapi ketika berita bahwa 7 orang suci kuno telah meninggal, mereka tidak bisa mempercayainya lagi, dan kabut di hati mereka tertiup angin. Gai Jiuyu telah mengambil tindakan. Makhluk tertinggi yang sudah tak tertandingi di bawah langit 8.000 tahun yang lalu akhirnya mengambil tindakan. Orang bijak senior kuno yang diyakini dapat memverifikasi Dao ini akhirnya mengungkapkan kecemerlangannya yang luar biasa lagi. Dia terpaksa menghunus pedangnya dan membacok ras kuno. Ketika semua orang mendengar ini, tidak ada satu orang pun yang tidak terguncang. Banyak tokoh generasi yang lebih tua sangat tersentuh sehingga mereka mulai gemetar. Meskipun usia Gai Jiuyu terlalu besar, garis keturunannya mengering, dan dia terlalu tua, dia masih bisa bertarung. Lupakan benua tengah dan tempat-tempat lain, bahkan di gurun barat terjauh, sosok tua di Gunung Meru tidak bisa duduk diam. Dia berdiri di puncak Gunung Meru dan menatap ke arah gurun timur. Gai Jiuyu datang ke wilayah utara, dan setelah 8.000 tahun, dia sekali lagi menghunus pedangnya. Seluruh dunia terkejut. Tetua ini membawa tubuh ilahi ras manusia ke wilayah utara untuk meminta penjelasan. Dia ingin bertanya mengapa ras kuno berani melanggar aturan lagi, dan dia bersiap untuk mengambil tindakan. Banyak klan besar dari ras kuno yang ketakutan. Keberadaan yang telah hidup selama 9.000 tahun datang untuk mengecam mereka, dan mereka tidak tahu pembantaian macam apa yang akan dia lakukan. Setelah bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat makhluk tertinggi manusia ini mengambil tindakan. Banyak dari ras kuno setuju bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Alam kultivasinya telah menurun drastis, dan dia tidak lagi sehebat di masa lalu. Orang harus tahu bahwa siapapun, bahkan kaisar yang hebat sekalipun, akan menjadi tua suatu hari nanti. Semangat primordial mereka akan meluruh, daging mereka akan layu, dan kehebatan pertempuran mereka akan menurun tajam.
Ada banyak contoh dalam sejarah, seperti tubuh ilahi yang sempurna dari tebing suci. Ketika dia berada di puncak kehidupannya, dia sangat agung, auranya melahap gunung dan sungai. Omannya dapat mencabut bintang-bintang dan membelah matahari, dan bintang-bintang akan hancur dengan satu raungan. Namun, apa hasil akhirnya? Ketika dia mencapai usia senjanya, energi darahnya layu, dan tubuhnya menua. Dia tidak lagi memiliki kehebatan pertempuran di puncaknya. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh seseorang, mati di tebing suci. Darah dari tubuh dewa penyempurna yang hebat mewarnai puncak hitam itu menjadi merah. Bahkan sekarang, masih ada jejak energi esensinya yang tersebar. Sungguh menyedihkan. Gai Jiuyu mengambil tindakan, membawa Ye Fan ke wilayah utara. Dia akan menunjukkan pedangnya yang paling menakjubkan. Seluruh dunia diam-diam menunggu. Umat manusia bersemangat, dan ras kuno ketakutan. Seluruh dunia sedang menonton. Chapter 1120 Pedang Cerah. Ini adalah hutan batu yang terletak di dalam pegunungan. Tingginya tidak rata dan berselang-seling. Ini hanyalah pintu masuk. Di depan mereka ada hamparan pegunungan batu dan bebatuan yang sangat besar, yang menempati area yang sangat luas. Itu adalah hal yang biasa di wilayah utara, di mana tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Tempat ini menempati lebih dari 95% wilayah tersebut. Tempat ini bisa dianggap subur dan hijau. Ada cukup banyak vegetasi di antara bebatuan gunung dan hutan batu. Hal ini terutama terjadi di bagian depan. Setelah memasuki hutan batu, hutan primitif yang luas menutupi area tersebut. Pohon pinus berdesir, membentuk banyak area khusus di sekitar tanah berbatu. Selain itu, terdapat hutan batu yang tak terbatas, dikelilingi oleh pegunungan primitif yang hijau. Tempat ini agak aneh dibandingkan dengan hutan pegunungan yang rimbun. Ini adalah tanah ganas yang tidak berani diinjakkan oleh orang biasa. Itu ditempati oleh klan raja yang besar dan kuno. Ahli pemutus dao biasa tidak akan berani mendekat dan akan menghindarinya dari jauh. Ini karena reputasi ganas mereka yang luar biasa. Mereka adalah salah satu dari 10 klan ganas yang hebat. Satu kata perselisihan saja akan menyebabkan konfrontasi hidup dan mati. Sejak zaman kuno, tidak diketahui berapa banyak klan besar yang telah dimusnahkan. Aoho! Auman terdengar. Makhluk besar berjenis macan tutul berlari melintasi pegunungan batu. Panjangnya 10 zang dan bisa menempuh jarak beberapa li dengan sekali lompatan. Tubuhnya kuat dan napasnya berat, membuat orang merasa terintimidasi. Ia berbalik dan menemukan kelompok Ye Fan. Matanya bersinar dengan cahaya ganas. Ia melompat 8 li dari puncak gunung ke gunung batu lainnya dan memandang mereka dari atas. Balap batu benar-benar luar biasa. Bahkan seekor binatang yang dibesarkan di luar gerbang gunung telah mencapai alam pemisah dao. Latar belakang mereka memang dalam. Ye Fan tercengang. Mereka bergerak dengan cepat. Ketika berita tentang Old Warrior Manor baru saja menyebar, mereka sudah memasuki wilayah utara. Mereka mencari klan raja yang paling radikal dan akan mengambil tindakan. Gai Jiuyu ingin menuntut penjelasan dari ras kuno. Dia akan menghunus pedangnya di wilayah utara dan menunjukkan ketajaman yang luar biasa. Ye Fan dan orang suci tua dari Old Warrior Manor mengikutinya tanpa rasa takut. Aoho! Perbedaan terbesar antara binatang aneh ini dan binatang buas biasa adalah dahinya sebenarnya adalah dinding batu. Ia tidak memiliki daging atau rambut, muncul dengan tiba-tiba. Ini adalah ras batu. Dikabarkan bahwa nenek moyang mereka adalah seorang ahli yang lahir dari perpaduan roh suci dan ras kuno. Kemudian, mereka menikah dengan ras lain dan berkembang menjadi klan raja. Banyak dari keturunan mereka yang memiliki bintik-bintik batu di tubuh mereka. Binatang aneh ini tidak bisa melihat kedalaman ketiganya. Sebuah garis kemegahan ilahi melesat dari dahinya yang berbatu. Ini adalah teknik ilahi bawaan yang diwariskan kepada mereka oleh nenek moyang mereka, dan bisa menembus gunung dan sungai. Ye Fan melambaikan tangannya dan mengirimnya terbang. Binatang aneh itu mengeluarkan raungan ganas, langsung memperingatkan anggota ras kuno di pintu masuk Rocky Grounds. Sekelompok dari mereka bergegas mendekat. Siapa yang berani menerobos klan batuku? Penampilan ras ini aneh. Beberapa berbentuk manusia, dan beberapa berbentuk binatang. Setiap orang dari mereka memiliki lempengan batu besar di tubuh mereka yang memancarkan kilau samar. Ini aku, Ye Fan yang kalian semua pikirkan dan yang mengirim orang bijak kuno untuk dibunuh. Gai Jiuyu berjalan di belakang, diikuti oleh suci tua dari Kishi Manor. Ye Fan berdiri di barisan depan. Tubuhnya ramping dan kuat, dan darah serta kinya maskulin. Matanya penuh dengan niat membunuh yang agresif. Itu kamu. Anda benar-benar memiliki empedu dewa.
10 keluarga kerajaan besar semuanya mencarimu, ingin memotongmu menjadi bubur, tapi kamu benar-benar mengantarkan dirimu sendiri ke depan pintu kami. Berita dari Kishi Manor belum sampai di sini, jadi mereka masih belum tahu bahwa 7 orang suci kuno telah jatuh. Mata mereka semua berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Biasanya, siapa yang berani berperilaku kejam di sini? Mereka semua akan mengambil jalan memutar. Mereka dikenal sebagai salah satu dari 10 klan ganas yang hebat, dan nama mereka telah menyebar ke seluruh era kuno. Begitu mereka bentrok dengan mereka, itu akan menjadi bencana darah di setiap kesempatan. Kamu datang di waktu yang tepat. Saya mendengar bahwa Anda pernah membunuh orang suci. Hari ini, kau ingin membangun kekuatanmu di klan batu lagi. Kalau begitu aku akan membantumu, haha. Seseorang tertawa keras. Saat ini, seluruh dunia tahu betapa menakutkan dan luar biasanya Ye Fan. Mereka yang berada di bawah alam suci tidak dapat diprovokasi, tetapi hari ini, dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, mengantarkan dirinya sendiri ke depan pintu mereka. Ini sama saja dengan membuang nyawanya. Nama ganas klan batu sudah terkenal, jadi mereka secara alami memiliki orang suci kuno yang mengawasinya. Jika tidak, bagaimana mereka bisa disebut klan raja? Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa membangkitkan gelombang apapun. Fisik manusia suci, hidupmu benar-benar sulit. Kamu mungkin belum tahu, tapi seorang suci kuno dari klan saya pergi ke benua tengah untuk membunuhmu. Siapa sangka kalau kamu sebenarnya tidak naik ke altar pelangi? Jika tidak, kamu pasti sudah lama mati. Ye Fan tertawa keras, dan kemudian dia dengan dingin berkata, berita Anda terlalu ketinggalan zaman. Mungkinkah kamu masih belum tahu tentang perubahan mengejutkan yang terjadi hari ini? 7 orang suci kuno jatuh di benua tengah dalam 1 hari. Omong kosong, seseorang yang akan mati masih mencoba menakut-nakuti orang lain. Pemimpin ini menggelengkan kepalanya. Namun, sebuah raungan panjang terdengar dari kejauhan. Sebuah patung batu terbang melintasi langit, dengan cepat mendekat, mentransmisikan fluktuasi kehendak ilahi yang dilanda kepanikan. Tidak bagus, orang suci kuno klan saya jatuh di benua tengah. Musuh besar akan memasuki wilayah utara dan membantai sampai ke depan pintu kita. Oh, Ye Fan mengulurkan tangan dengan jari, melepaskan seberkas cahaya keemasan, menyebabkan patung batu itu meledak. Batu dan darah berhamburan keluar, dan kehendak ilahi berhenti di sana. Pergilah, laporkan kepada Raja Kuno bahwa fisik suci umat manusia telah datang untuk membuang nyawanya. Ekspresi pemimpin ini berubah. Meskipun dia setengah suci, dia masih tidak berani melawan Ye Fan. Semua orang di bawah langit tahu bahwa selain Huang Sudao, wanita naga dari sarang 10.000 naga, dan beberapa anak kaisar kuno lainnya, tidak ada seorang pun di bawah alam orang suci yang bisa menentangnya. Tidak perlu melapor. Kami akan masuk sendiri, kata Ye Fan. Dia mengeluarkan raungan besar, dan energi darah emas memenuhi langit. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas maju. Dia melepaskan pembantaian besar di luar gerbang gunung klan batu, meledakkan para ahli klan batu dengan setiap tinjunya. Dia benar-benar tidak terkendali, dan tidak ada yang bisa menghentikannya bahkan untuk 1 langkah pun. Apakah kekacauan benar-benar telah tiba? Bahkan Algojo Dao yang sepele pun berani membuat masalah di klan batu. Bahkan seekor semut pun ingin menggigit gajah sampai mati. Sebuah suara berwibawa terdengar. Sebuah garis kemegahan suci yang kabur muncul di udara dan perlahan-lahan turun. Itu mengelilingi orang itu di dalam. Dia seperti dewa yang melampaui dunia fana ini. Orang suci dari klan batu muncul. Dia mengangkat tangannya dan meraih ke arah Ye Fan. Kamu hanya semut yang beruntung. Jika bukan karena fakta bahwa kamu ketinggalan, saudara klan saya akan menghancurkanmu sampai mati di benua tengah. Benarkah begitu? Klan batu Anda benar-benar menakjubkan. Kau datang ke kediaman prajurit luar biasa milikku untuk membunuh orang, dan kau bahkan ingin merebut altar 5 warna yang ditinggalkan oleh seorang kaisar agung kuno. Hari ini, saya akan menuntut penjelasan. Tuan rumah tua kediaman prajurit luar biasa menamparkan, menghentikannya. Orang suci kuno umat manusia. Melaporkan pada ketua klan, barusan, patung batu mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa 7 orang suci kuno dari berbagai klan raja yang menuju ke benua tengah semuanya musnah. Aku tidak tahu apakah ini benar atau salah. Pemimpin penjaga gerbang gunung berkata. Apa? Penguasa klan batu langsung tercengang. Hal-hal yang buruk. Orang-orang suci telah menumpahkan darah di benua tengah, semuanya jatuh. Dari kejauhan, teriakan alarm terdengar. Ada orang-orang yang terbang di atas. Orang-orang klan batu semua terkejut. Peristiwa besar macam apa ini?
Harus dikatakan bahwa informasi mereka sedikit terlambat. Baru sekarang mereka merasa bahwa segala sesuatunya jauh dari baik. Kamu, siapa kamu? Penguasa klan batu menatap Gai Jiuyu. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Semua bulu-bulu halus di tubuhnya berdiri. Namaku Gai Jiuyu, orang yang datang untuk berunding denganmu. Gai Jiuyu berjalan. Apa, umat manusia? Gai Jiuyu, penguasa klan batu menggigil ketakutan, hampir gemetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa keberadaan ini bahkan Sage Agung ras kuno akan datang mencarinya. Permukaan tubuhnya dengan cepat membatu, berubah menjadi manusia batu. Kekuatan pertahanannya mencapai tingkat yang mengejutkan. Segalanya buruk. Gai Jiuyu memasuki wilayah utara, ingin membunuh 10 klan raja besar untuk membangun kekuatannya. Di kejauhan, beberapa sosok muncul, bergegas untuk melapor. Bukan karena informasi mereka terlambat, melainkan karena Ye Fan dan yang lainnya bergerak terlalu cepat. Meskipun mereka membuang cukup banyak waktu untuk mencari kediaman ras kuno, berita masih menyebar sedikit lebih cepat. Makhluk tertinggi umat manusia yang tak tertandingi, kamu tidak bisa seperti ini. Penguasa klan batu penuh dengan kekuatan ilahi, seolah-olah dia adalah dewa. Kemegahan ilahi menyinari tubuhnya, dengan tenang turun dari langit, tapi sekarang, dia gemetar. Jenis makhluk tertinggi umat manusia ini datang. Dengan mengangkat tangannya, itu sudah cukup untuk memusnahkan seluruh klannya, benar-benar menghapus mereka dari dunia ini. Ini adalah perbedaan dalam kekuatan. Meskipun dia adalah orang suci kuno yang bisa mengabaikan dunia, mampu merebut bulan dari langit, memurnikan bintang-bintang di luar angkasa, hampir maha kuasa, memandang semua kehidupan sebagai semut. Namun, ketika menghadapi tetua yang sakit-sakitan ini, dia tidak memiliki semangat juang sedikit pun. Dia ketakutan, tubuhnya gemetar. Tidak. Dia melepaskan teriakan keras. Di dalam domain yang dilepaskan oleh Gai Jiuyu, tubuhnya yang membatu dengan cepat retak, dan kemudian meledak dengan suara hong. Darah mengalir deras seperti hujan. Semuanya sunyi. Orang-orang klan batu semua ketakutan sampai ekstrim, semuanya gemetar ketakutan. Ini adalah penguasa klan mereka, seseorang yang bisa naik ke 9 langit dan turun ke alam baka, seseorang yang telah mendominasi dunia selama 5.000 tahun. Dia sangat terkenal bahkan di antara raja-raja kuno. Untuk semua kehidupan, ini seharusnya menjadi keberadaan yang tak tertandingi. Namun, pada saat ini, Gai Jiuyu bahkan tidak mengambil tindakan. Dia hanya melepaskan sebuah domain, namun penguasa klan batu, yang kekuatan pertahanannya tak tertandingi di dunia ini, benar-benar terbunuh. Ye Fan dan orang suci tua dari kediaman cendekiawan unik juga terguncang. Alam kultivasi ini adalah sesuatu yang bahkan orang-orang suci kuno hanya bisa memandangnya dari jauh. Ini adalah makhluk tertinggi yang sebanding dengan para pahlawan tak tertandingi dalam sejarah kuno. Gai Jiuyu berjalan maju, tidak mengambil tindakan lagi. Para ahli klan batu semuanya mundur, dan setelah beberapa langkah, mereka langsung jatuh lemas ke tanah. Seolah-olah mereka menghadapi dewa sejati. Di kejauhan, sebuah fluktuasi lemah ditransmisikan. Seorang suci kuno membuka gerbang alam, ingin melarikan diri melalui kehampaan. Honglong. Gai Jiuyu menamparkan dengan satu tangan. Tempat itu dimusnahkan, dan seorang suci kuno berteriak dengan sedih. Dia berubah menjadi darah, debu, dan abu, tubuh dan jiwanya hancur. Klan batu sangat ketakutan. Klan mereka memiliki 3 orang suci kuno, dan sekarang, mereka benar-benar musnah. Ini sama saja dengan bencana besar yang menimpa mereka. Karena orang tua ini telah mengambil tindakan, tidak ada satu pun dari orang suci yang mempermalukan umat manusiaku yang akan berpikir untuk hidup. Suara tua itu tidak membawa gejolak emosi. Sangat tenang, namun membuat semua pihak terdiam. Semua orang dari klan batu gemetar, semuanya berlutut di tanah. Mereka ditekan oleh jenis aura yang tak tertandingi, tidak bisa bergerak sedikit pun. Orang yang datang sudah cukup untuk memusnahkan klan mereka puluhan hingga ratusan kali lipat. Namun, Gai Jiuyu tidak mengambil tindakan terhadap mereka. Kali ini, target utamanya adalah orang-orang suci kuno, dan dia tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Saya menemukan harta karun. Tuan tua dari kediaman cendekiawan unik itu seperti rubah tua, dan bahkan alisnya pun mekar karena kegembiraan. Di tangannya ada 4 pecahan batu, masing-masing sebesar telapak tangan. Batu-batu itu sederhana dan misterius, dan ada pola-pola yang terukir di atasnya. Pecahan pakaian ilahi roh suci. Gai Jiuyu tercengang dan menganggukkan kepalanya. Ye Fan tercengang. Ini memang hal yang bagus. Gai Jiuyu tidak bergerak.
Tuan tua dari kediaman cendekiawan unik dan Ye Fan menjarah klan batu tanpa menahan diri, mencari rampasan perang. Mereka mendapatkan banyak bahan berharga. Mari kita pergi ke pemberhentian berikutnya, kata Gai Jiuyu. Tubuhnya yang sudah tua tidak mengesankan, tapi punggungnya sangat lurus. Dia melangkah maju dan memasuki gerbang kerajaan. 8.000 tahun yang lalu, dia tak tertandingi dan agung, tapi sekarang, tubuhnya tidak lagi muda. Energi darahnya mengering, dan bahkan matanya keruh. Dia adalah pahlawan satu generasi, dan dia telah benar-benar menua. Hati Ye Fan bergetar. Dia merasa bahwa pahlawan ini sudah melewati masa jayanya. 2 jam kemudian, semua orang suci dari ras hantu hijau dimusnahkan. 4 jam kemudian, semua orang suci kuno dari ras petir ungu terbunuh. 6 jam kemudian, semua raja kuno dari ras roda ilahi dieksekusi. Tidak ada satupun yang lolos. Tanah gurun timur terguncang, dan ras kuno ketakutan. Mereka gemetar ketakutan, dan seluruh dunia gempar. Makhluk tertinggi dari ras manusia mengambil tindakan, mengacungkan pedangnya ke arah ras kuno. Ketajamannya yang luar biasa menerangi seluruh bumi yang besar.